Semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar satu topik yang jujur aja sering banget salah kaprah, yaitu mendefinisikan ulang literasi digital di wilayah pedesaan. Sering kan kita mikir, wah desa itu udah masuk internet, warganya udah pada pegang ponsel pinter, berarti mereka udah melek digital dong? Tapi beneran sesederhana itu? Nah, di sini kita bakal lihat bareng-bareng kalau yang namanya literasi digital itu jauh lebih bermakna dari sekedar apa yang ada di layar gawai kita. Oke, ini peta obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari mengulik makna asli literasi digital, terus masuk ke 4 lapis kecakapannya, melihat realitas kesenjangannya dari kacamata data, ngambil pelajaran langsung dari studi kasus di Cipta Gelar dan Panjer, dan terakhir, ngebahas soal pentingnya keterampilan sosial dan etis. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, makna asli literasi digital. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri, kalau ada orang yang jago banget main sosmed, rajin bikin status tiap pagi, atau lancar kirim-kirim pesan suara, apakah itu otomatis bikin mereka melek digital? Jawabannya seringkali mengejutkan loh. Anggapan kalau bisa pakai alat itu sama dengan melek digital, itu memang nggak sepenuhnya salah. Tapi pemahaman kayak gitu rasanya terlalu dangkal buat ngelindungin kita dari kerasnya realitas dunia maya saat ini. Coba bayangin sebuah desa di mana warganya tuh akrab banget satu sama lain. Ada satu orang yang jago banget ngotak-ngatik ponselnya. Tapi tiba-tiba akunnya kena retas gara-gara kata sandinya gampang ditebak atau tanpa sadar dia malah nyebarin hoax di grup WhatsApp keluarga. Sering banget kan kejadian kayak gini? Ini membuktikan kalau keahlian teknis doang itu sama sekali nggak cukup. Perjalanan menuju inklusi digital yang sesungguhnya itu panjang dan sangat berliku. Nah, poin krusialnya ada di sini. Kayak yang ditegaskan sama Danica Radovanovic, literasi digital tuh bukan cuma soal pemakaian perangkat. Ini tuh pada dasarnya soal nilai-nilai, soal kehati-hatian, kemampuan berpikir kritis, dan gimana kita mengolah informasi dengan penuh tanggung jawab. Orang tuh nggak belajar soal dunia digital di ruang hampa kan? Mereka belajar dari rasa takut, rasa penasaran, dan rasa aman yang semuanya dibentuk oleh komunitas mereka sendiri. Lanjut ke bagian 2, kita bakal bahas tentang 4 lapis kecakapan digital. Jadi, literasi digital di pedesaan itu ibaratnya punya 4 lapisan yang saling menopang. Pertama, jelas, penggunaan dasar alatnya. Kedua, kemampuan buat menilai informasi, mana yang valid dan mana yang abal-abal. Ketiga, ini yang sering kelupaan, melindungi diri terkait keamanan akun dan privasi. Dan keempat, partisipasi untuk hal-hal yang bermakna kayak buat belajar atau kerja. Sayangnya, banyak program pemberdayaan yang langsung lompat ke lapis keempat. Sibuk ngajarin bikin konten, tapi lupa ngajarin soal keamanan dasar. Akibatnya, warganya kelihatan aktif banget secara digital, padahal aslinya mereka sangat rentan. Saya jujur suka banget sama perumpamaan yang satu ini. Punya ponsel di tangan, itu nggak ngejamin orang otomatis melek digital. Ponsel itu ibaratnya cuma tiket yang ngelempar kita masuk ke arus sungai digital yang super deras. Nah, literasi digital lah yang nentuin. Apakah kamu punya kemampuan buat berenang ngelewatin arus itu? Atau kamu cuma bisa diem dan akhirnya malah terseret arus penipuan dan misinformasi? Ngeri kan? Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat gimana sih realitas kesenjangan digital yang ada. Oke, dari teori dan metafora tadi, yuk kita turun ke lapangan. Ngelihat kenyataannya dari data BPS tahun 2024. Ini menarik banget, perhatiin deh. Penggunaan teknologi informasi alias TIK itu naik pesat di angka 3,21%. Tapi pertumbuhan keahlian warganya cuma 0,66%. Jauh banget kan? Artinya orang-orang makin kencang pakai gawai, tapi kemampuan mereka buat pakainya secara aman malah jalan di tempat. Biar lebih kebayang, angka 20,20% ini makin mempertegas masalah kita. Keahlian TIK ternyata cuma nyumbang 20,20% ke total indeks pembangunan TIK kita. Sementara, porsi penggunaannya aja itu mendominasi di angka 40,53%. Ini bukti telak ya teman-teman. Indonesia emang makin ramai dan terkoneksi secara digital. Tapi, warganya nggak ikut jadi makin cakap. Menjadi makin terkoneksi itu sama sekali nggak ngejamin seseorang jadi makin ahli. Nah, di bagian keempat ini, kita akan ambil pelajaran berharga dari Cipta Gelar dan Panjer. Menghadapi kesenjangan data tadi, pertanyaan utamanya tuh bukan lagi bisa nggak warga pakai aplikasi, tapi apakah mereka aman dan pede hidup di ruang digital. Karena sejujurnya warga desa tuh nggak peduli sama istilah-istilah akademis yang rumit soal literasi. Mereka peduli sama masalah hidup sehari-hari. Gimana caranya biar nggak terjerat pinjol, atau gimana biar WhatsApp mereka nggak dibajak orang.
Dan pengalaman dari Kasepuan Cipta Gelar di Jawa Barat sama Desa Panjer di Jawa Tengah ngasih kita gambaran konkret gimana masalah ini diselesaikan langsung dari akar rumput. Di Kasepuhan Cipta Gelar, mereka pakai pendekatan makro. Mereka ini kan kampung adat yang masih sangat memegang teguh tradisi bertani sesuai siklus astronomi. Tapi gilanya, dengan cara swadaya, mereka berhasil ngebangun jaringan internet dan stasiun TV lokal sendiri. Teknologi itu masuk ke desa bukan buat ngubah tradisi mereka, tapi justru beradaptasi buat melayani budaya mereka. Beda lagi ceritanya dengan Desa Panjer. Di sana pendekatannya lebih mikro. Perempuan-perempuan mantan pekerja migran di sana itu ngadepin realitas berat kayak ponsel yang dikontrol suami atau rasa capek ngejaga privasi yang disebut privacy fatigue. Lewat pelatihan yang ada, mereka langsung belajar hal-hal krusial buat hidup mereka, mulai dari cara bikin kata sandi yang aman sampai ngenalin tautan penipuan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, keterampilan sosial dan etis. Literasi digital itu sama sekali bukan daftar centang keahlian teknis yang kaku, melainkan sebuah life skill atau keterampilan hidup. Dan keterampilan ini tuh tumbuh paling subur justru di dalam ruang-ruang komunitas yang bikin warganya ngerasa aman. Aman buat nanya, aman buat nyoba, bahkan aman buat belajar dari kesalahan. Proses belajar literasi ini tuh benar-benar aktif dan nggak pernah ada ujungnya. Terus, kenapa sih ini jadi super penting di pedesaan? Ya, karena di desa, ruang digital sama kehidupan sosial tuh nyampur jadi satu, nggak ada sekatnya. Kehidupan desa kan bertumpu banget sama relasi antar tetangga yang erat ya. Bayangin, satu berita hoaks di grup warga aja, itu udah cukup buat bikin panik satu kampung. Pelanggaran privasi dikit aja bisa ngerusak kerukunan bertetangga. Makanya, literasi digital di desa itu benar-benar identik dengan keterampilan sosial dan etika. Kalau ada warga yang hati-hati pas nerima kabar, nggak gampang nge-forward pesan yang belum jelas, dan sangat ngehargai privasi orang lain, nah, dialah contoh nyata orang yang lagi mempraktekkan literasi digital dalam bentuk yang paling vital dan hidup. Oke, buat kalian yang pengen ngulik lebih dalam lagi soal dinamika literasi digital di desa-desa yang kita bahas tadi, silakan pindai kode QR yang ada di sini untuk mengakses materi suplemen lengkapnya. Sayang banget loh kalau dilewatin. Sebagai penutup, obrolan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Balik lagi ke perumpamaan sungai tadi, kita semua ini sebenarnya udah terlanjur nyemplung ke arus digital. Ponsel pintar udah ada di genggaman hampir tiap orang. Tapi, coba deh tanya ke diri sendiri dan lihat kondisi komunitas di sekitar kita. Apakah kita udah beneran aman dan tahu cara berenang dengan etis? Atau jangan-jangan kita cuma sekedar lagi terseret arus? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di bahasan kali ini. Semoga obrolan kita bisa jadi pemantik diskusi yang bermakna di lingkungan kalian. Sampai jumpa!